Halo semua, selamat datang kembali di Teropong Tekstual. Terima kasih atas kunjungannya. Kali ini kita akan membahas tentang kinerja keuangan daerah dan bagaimana ukuran-ukuran kinerja keuangan daerah. Kita mulai dari definisi organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi, dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat, karena masyarakat merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik. Sehingga pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat saja, tetapi juga kepada masyarakat luas. Oleh karena itulah diperlukan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerja sangat baik. Begitupun sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerja dapat dikatakan sangat buruk. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Pertanyaan yang muncul, mengapa pengukuran kinerja diperlukan? Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu, karena pengukuran kinerja dan indikator merupakan bagian dari proses manajemen strategis, Jackson dan Palmer, 1992. Oleh karena itu, sebagai suatu elemen manajerial, kinerja merupakan kunci sukses. Keputusan strategis disusun melalui kebijakan untuk mencapai sasaran dan target yang diinginkan. Pencapaian sasaran dan target membutuhkan informasi tentang aktual kinerja yang diharapkan dengan membandingkan kebijakan yang ditetapkan, setting objektif. Informasi yang diharapkan harus tersusun, dan merupakan desain pengukuran kinerja dan indikator yang terurai dan jelas. Ada beberapa pemikiran untuk membangun organisasi pemerintah daerah melalui pengukuran kinerja setiap aktivitas kegiatannya baik rutin dan pembangunan, dari sektor sampai dengan proyek. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan pengambilan keputusan. Sebagai alat untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, Whittaker, 1993, analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Syamsi, 1986. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan. Mardiasmo, 2002, yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak mudah, karena menyangkut masalah kemampuan daerah itu sendiri dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masalah kemampuan daerah berarti menyangkut masalah bagaimana daerah memperoleh dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya. Menurut Prabowo, 1999, sesuai dengan konsep asas desentralisasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah sangat dibutuhkan dana dan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadai, karena kalau daerah tidak mempunyai sumber keuangan yang cukup akibatnya tergantung terus kepada pemerintah pusat. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh pemerintah daerah. Kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerintah daerah sendiri. Hirawan, 1990.
Dengan demikian, maka perlu mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Maka kita harus mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Syamsi, 1986. 1. Kemampuan struktural organisasinya. Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya. Jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas. 2. Kemampuan aparatur pemerintah daerah. Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah. 3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat pemerintah daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan. 4. Kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu, kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain faktor alam, tenaga kerja, dan teknologi, maka salah satu faktor utama lainnya adalah faktor kapital, yang biasa disebut sumber daya modal, capital resources. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan daerah merupakan sumber modal yang dihimpun dan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah. Sudiono, 1992. Selanjutnya Davey, 1988, mengungkapkan bahwa otonomi daerah menuntut adanya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. A. Analisis rasio keuangan daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Halim, 2007. Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Mardiasmo, 2002. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menurut Halim, 2007, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian belanja. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pemerintah daerah adalah 1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. 2. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. 3. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi. Dengan demikian, dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja yang dapat digunakan seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja. Untuk itu, berikut penjelasan terkait dengan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja. B. Rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total pendapatan asli daerah, PAD, dengan total belanja daerah dalam satuan persen. Suyana Utama, 2008. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan pemerintah provinsi semakin rendah. Demikian pula sebaliknya.
Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD. Secara sederhana, rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut. Masun dalam Suyana Utama, 2008, rasio kemandirian sama dengan pendapatan asli daerah dibagi dengan total belanja daerah dikali 100%. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut. 1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. 2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi. 3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola di mana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. 4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. C. Rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah. Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan dalam satuan persen. Suyana Utama, 2008. Rasio efektivitas diukur dengan formulasi realisasi pendapatan dibagi anggaran pendapatan dikali 100%. D. Rasio efisiensi keuangan daerah. Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam satuan persen. Suyana Utama, 2008. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil, output, dengan biaya, input, yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Masun, 2006. Rasio efisiensi diukur dengan membagi realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah dikalikan dengan 100%. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan. Adapun faktor penentu efisiensi dan efektivitas menurut Budiarto, 2007, sebagai berikut. A. Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan. B. Faktor struktur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik itu struktural maupun fungsional. C. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan. D. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik pimpinan maupun masyarakat. E. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengombinasikan keempat faktor tersebut ke dalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud. E. Rasio keserasian belanja. Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik secara optimal. Dalam studi ini digunakan proporsi belanja publik karena belanja publik secara langsung dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Rasio keserasian diukur dengan membandingkan realisasi total belanja publik dengan total belanja daerah dalam satuan persen. Secara sederhana, rasio keserasian belanja dapat diformulasikan sebagai berikut.
Rasio keserasian belanja sama dengan belanja pelayanan publik dibagi total belanja daerah dikali dengan 100%. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan sebagai berikut. Mahsun 2006. F. Kesejahteraan masyarakat. Upaya penciptaan kesejahteraan di masyarakat dapat diartikan pula sebagai upaya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan memang tidak dapat dihilangkan, namun kemiskinan dapat dikurangi. Hal inilah yang terus diupayakan oleh pemerintah. Social Security dimaksudkan untuk mengurangi jumlah kemiskinan, bukan untuk menghilangkan kemiskinan melalui program-programnya. Berbicara mengenai kemiskinan, tentunya kita tidak dapat melepaskan diri dari mendefinisikan kemiskinan. Poverty, yang pada dasarnya merupakan aktivitas politik, konflik politik terhadap kemiskinan akan mengarah pada kemiskinan itu sendiri. Dimensi yang berkaitan dengan kemiskinan meliputi 3 hal, yaitu kegunaan, utility, penghasilan, income, dan kemampuan, capabilities. Utility tidak hanya mengacu pada preferensi secara individu, tetapi juga dasar tujuan dari kebijakan dengan memperhatikan preferensi individu bersangkutan. Sen, 1979. Income kadang diinterpretasikan dengan ukuran uang dalam tanda petik yang menekankan pada pendapatan per kapita sebagai ukuran pembangunan. Capabilities berkaitan dengan kekurangan kebutuhan dasar, termasuk di dalamnya menghindari kemiskinan dan buta huruf. Sen, 1985. Sedangkan Social Security Administration, SSA, 1987, mendefinisikan kemiskinan hanya memasukkan penghasilan yang berupa kas, dan tidak memperhitungkan perawatan yang diperoleh secara gratis, food stamp, sekolah dengan gratis dan penyelenggaraan perumahan rakyat, dan Zinger dan Hafeman, 1981. Berbicara mengenai pengurangan atau penghapusan kemiskinan sama artinya kita berbicara mengenai perubahan dalam pendistribusian pendapatan. Levin, 1970. Menurut Witte dalam Ahluwalia, 1976, kemiskinan merupakan fenomena relatif deprivation. Ada 2 macam kemiskinan menurut beliau, yakni kemiskinan yang bersifat relatif dan kemiskinan yang bersifat absolut, relative and absolute poverty. Kemiskinan absolut adalah ukuran kemiskinan yang menggunakan indikator-indikator empiris seperti tingkat kelaparan, malnutrisi, buta huruf, perkampungan kumuh, buruknya tingkat kesehatan, dan lain-lain. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan diukur relatif antar kelompok pendapatan, oleh karenanya selalu dinamis. Hakikat kemiskinan ini tidak dilihat dari indikator-indikator ekonomi, namun menyangkut aneka dimensi sosial. Landasan utamanya adalah psikologis, yakni suatu perasaan dari individu-individu masyarakat yang selalu membandingkan dirinya dengan individu lain dalam suatu masyarakat, reference group, di mana ia menjadi bagian. Karena itu kemiskinan terjadi di mana saja, termasuk di negara-negara maju yang secara absolut masyarakatnya telah jauh di atas garis kemiskinan. Jepang sebagai negara post-industri, rata-rata pendapatannya telah jauh melampaui garis kemiskinan absolut, tetapi masih banyak pula orang Jepang yang merasa dirinya miskin. Ini terjadi karena perasaan relatif. Winarni, 1994. Di Indonesia, sejak tahun 1976 Badan Pusat Statistik, BPS, telah menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, yaitu penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan dengan menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas, modul konsumsi yang dilakukan setiap 3 tahun sekali. Garis kemiskinan, yang merupakan dasar penghitungan jumlah penduduk miskin, dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non-makanan, atau lebih dikenal dengan garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Garis kemiskinan makanan yaitu pengeluaran konsumsi per kapita per bulan yang setara 2.100 kalori per kapita per hari. Sementara garis kemiskinan non-makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimum non-makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian, dan barang atau jasa lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk yang miskin adalah yang berada di bawah garis kemiskinan, dan yang berada di atas garis kemiskinan adalah penduduk yang telah sejahtera atau tidak miskin. Winarni, 1994. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki distribusi outcomes. World Bank, 1999.
Di sisi lain, pemerintah harus menginvestasikan dan mengalokasikan kembali, reallocate, anggaran berdasar pelayanan yang diberikan. Termasuk juga pendidikan dasar dan perawatan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar warga. Kebijakan yang ada akan berusaha untuk mengidentifikasikan kemiskinan dan target yang ingin dicapai untuk memberikan pelayanan dengan pendistribusian kembali kebutuhan yang urgen dan penggunaan jaring pengaman sosial dalam ekonomi pasar. World Bank, 1990, Lipton dan Ravalion, 1994. Target yang optimal dan program secara keseluruhan dalam memerangi kemiskinan tergantung pada banyak faktor, termasuk karakteristik the poor atau siapakah orang miskin, berapa banyak mereka, dan mengapa mereka miskin. Dan kondisi spesifik yang melingkupinya seperti kondisi, pembangunan infrastruktur, dan kemampuan administratif. Murray, 1994, membandingkan 3 ukuran kemiskinan yaitu official poverty, net poverty, dan latent poverty. Official poverty adalah jumlah kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah US dengan mendasarkan pada indeks kemiskinan. Net poverty adalah official poverty dikurangi nilai keuntungan, the value of in-kind benefits. Latent poverty adalah lebih mengacu pada jumlah orang-orang yang akan miskin jika mereka tidak menerima bantuan sosial dan public assistance payment. Di Indonesia, bantuan sosial, social assistance, merupakan program langsung pemerintah melalui APBN atau APBD yang menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan untuk masyarakat miskin dan sangat miskin. Elemen kedua adalah jaminan sosial, social insurance. Barr and Winds, 1993, yakni program partisipasi masyarakat, sementara pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. Bentuknya berupa penyediaan jaminan sosial dasar seperti dana pensiun dan tenaga kerja. Ketiga yakni jaminan pribadi, individual insurance, yang merupakan partisipasi individu dan pemerintah sebagai regulator. G. Konsep value for money sektor publik. Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, social welfare yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan konsep value for money. Value for money berarti diterapkannya 3 prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat, public money, tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal, berdaya guna. Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Dalam konteks otonomi daerah, value for money merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. Value for money tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik, public money, yang mendasarkan konsep value for money, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik. Mardiasmo, 2002. H. Indikator kesejahteraan masyarakat. Menurut United Nations Development Programme, UNDP, pembangunan manusia merupakan suatu model pembangunan yang ditujukan untuk memperluas pilihan bagi penduduk yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Hal ini dapat dicapai melalui program pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia, yaitu meningkatnya derajat kesehatan, berupa umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif serta mendapat penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang layak. Seperti halnya pembangunan ekonomi, pembangunan manusia memerlukan ketersediaan analisis data guna perencanaan dan pengambilan kebijakan agar tepat sasaran. Juga perlu dievaluasi sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia, penduduk, sebagai objek pembangunan. Salah satu alat ukur yang lazim digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia, IPM. Walaupun tidak semua aspek pembangunan manusia dapat diukur melalui penghitungan IPM mengingat sangat luasnya dimensi pembangunan manusia,
Tetapi paling tidak IPM dapat menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan manusia menurut 3 komponen indikator kemampuan manusia yang sangat mendasar, yaitu derajat kesehatan, kualitas pendidikan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi berupa pemerataan tingkat daya beli masyarakat. Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, program pembangunan PBB, UNDP, melalui terbitan serialnya sejak awal tahun 1990-an mengukur kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dengan menggunakan tingkat pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan usia harapan hidup yang dikonstruksi menjadi Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index atau HDI. Alat ukur ini telah digunakan baik pada tingkat nasional maupun internasional dalam melihat hasil-hasil pembangunan masing-masing provinsi atau negara. Selanjutnya alat ukur ini diperluas kegunaannya pada tingkat yang lebih rendah, yaitu pada level kabupaten atau kota. Pada tahun 1990 United Nations Development Program, UNDP, memperkenalkan Human Development Index atau HDI, atau Indeks Pembangunan Manusia, IPM. Pembangunan manusia, menurut definisi UNDP, adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk, people's choice. Dari sekian banyak pilihan, ada 3 pilihan yang dianggap paling penting, yaitu panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung 3 pilihan di atas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan hak pribadi. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Demi memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia. Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas SDM. Pendapatan per kapita adalah PDRB berdasarkan harga yang berlaku di masyarakat dibagi dengan total penduduk pada pertengahan tahun, dalam ribuan rupiah. PDRB adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor perekonomian dalam kurun waktu 1 tahun. Tingkat pendidikan masyarakat diukur dari jumlah penduduk yang menamatkan bangku pendidikan formal terhadap total penduduk di suatu wilayah tertentu, dalam satuan persen. Usia harapan hidup adalah rata-rata umur masyarakat yang dicapai pada suatu wilayah tertentu, dalam satuan tahun. Selanjutnya mari kita mempelajari bagaimana penilaian kewajaran beban kerja dan biaya. Penilaian kewajaran beban kerja dan biaya dapat dilihat dari pendekatan prestasi kerja atau anggaran kinerja. Di mana pendekatan prestasi kerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya sebagai input yang ditetapkan. Input atau masukan adalah besarnya sumber-sumber seperti dana, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan input yang digunakan. Output atau keluaran menunjukkan produk yaitu barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan input yang digunakan. Kinerja tersebut ditunjukkan oleh adanya hubungan antara input atau masukan dengan output atau keluaran. Indikator kinerja meliputi input, output dan outcome atau hasil. Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. Target kinerja adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menilai hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan dengan menetapkan tolak ukur kinerja berupa indikator sebagai berikut. 1. Masukan atau input adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkatan atau besaran sumber dana, SDM, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan. 2. Keluaran atau output adalah tolak ukur kinerja berdasarkan produk yang dihasilkan dari program dan kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. 3. Hasil atau outcome adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan. 4. Manfaat atau benefit adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil. 5. Dampak atau impact adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat. Sedangkan standar analisis belanja pemerintah daerah terdiri dari 1. Dalam sistem anggaran kinerja setiap usulan program, kegiatan dan anggaran dinilai kewajarannya. 2.
Standar analisa belanja adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. 3. Penilaian kewajiban dalam standar analisis belanja. Dan 4. Mencakup dua hal yaitu kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya. Untuk penilaian kewajaran beban kerja sendiri dapat dilihat dari 1. Kaitan logis antara program dan kegiatan yang diusulkan dengan strategi dan prioritas APBD. 2. Kesesuaian antara program dan kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan. 3. Kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu 1 tahun anggaran. Lalu bagaimana dalam penilaian kewajaran biaya? Penilaian kewajaran dapat dilihat dari 1. Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja atau standar biaya. 2. Kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku. 3. Kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber dana. Sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja tersebut adalah 1. Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan pelaksanaan dan pelaporan evaluasi anggaran. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam hal jaminan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. 2. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang mengandung arti bahwa proses penganggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga perwakilannya. Masyarakat mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana dan implementasi anggaran tersebut. Akuntabilitas berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Value for money. Proses penganggaran menerapkan prinsip ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang paling murah. Efisien berarti bahwa penggunaan dana masyarakat atau public money dapat menghasilkan output yang maksimal atau berdaya guna. Sedangkan efektif adalah penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan pelayanan publik. Implementasi prinsip value for money memberikan manfaat. Pertama, efektivitas pelayanan publik dalam arti tepat sasaran. Kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Ketiga, penghematan biaya pelayanan karena berkurangnya inefisiensi dan penghematan sumber daya. Keempat, alokasi pembiayaan berorientasi pada kepentingan publik. Dan kelima, meningkatkan kesadaran penghargaan terhadap publik atau public cost awareness sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik. Prinsip-prinsip pokok di atas bersifat mendasar bagi penyusunan anggaran. Berikut ini prinsip-prinsip pokok yang sebaiknya digunakan dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah definisi dari World Bank 1998 dalam Mardiasmo 2002. Yaitu 1. Komprehensif dan disiplin. Anggaran daerah merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, anggaran daerah harus bersifat komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam mendiagnosa masalah yang dihadapi, analisis antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dipunyai, dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya. 2. Fleksibilitas. Pemerintah pusat perlu memberikan ruang yang lebih memadai bagi pemerintah daerah untuk menganalisa informasi, potensi sumber daya, permasalahan dan rencana kegiatan program yang akan disusun dalam anggaran. Intervensi pemerintah pusat hanya bersifat masukan dan dilakukan dengan hati-hati tanpa mematikan prakarsa, inisiatif dan kemampuan inovasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 3. Terprediksi. Prinsip ini menekankan terpenuhinya semua informasi yang berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang didanai oleh anggaran daerah agar dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Dengan terpenuhinya informasi, maka segala hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dapat diperkirakan dan dipersiapkan langkah-langkah antisipasinya. Dengan demikian, setiap penyusunan anggaran baru dapat ditingkatkan kualitas implementasinya. 4. Kejujuran. Kejujuran dalam anggaran daerah tidak hanya menyangkut persoalan etika atau moral pelaksana anggaran, namun juga berhubungan dengan kemampuan dalam memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran yang mempunyai kemungkinan terjadinya bias. Sumber bias yang memunculkan ketidakjujuran ini dapat berasal dari aspek teknis dan politis dalam pelaksanaan anggaran nantinya.
Proyeksi yang terlalu optimis akan mengesampingkan kendala-kendala yang akan muncul, sehingga kemungkinan implementasi anggaran yang tidak efisien dan efektif akan terjadi. 5. Informasi. Informasi adalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik. Karenanya, pelaporan yang teratur dan validitasnya terpercaya tentang input, output, outcome dan pelaporan benefit serta impact suatu kebijakan, anggaran, adalah sangat penting artinya. Dari jabaran sebelumnya, maka kita mendapatkan manfaat dari pengukuran kinerja adalah 1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. 2. Meningkatkan mutu pelayanan publik dan menurunkan biaya pelayanan publik karena terjadinya penghematan dan berkurangnya inefisiensi. 3. Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga kita bisa simpulkan yaitu 1. Ekonomis adalah perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter atau sejauh mana organisasi publik mampu meminimalisasi input resources dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. 2. Efisiensi adalah pencapaian output maksimum dengan input tertentu atau dengan input minimum untuk mencapai output tertentu. 3. Efektivitas adalah tingkat pencapaian program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan output. Demikian bahasan kita terkait kinerja keuangan daerah. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami sangat senang bila Anda memberikan masukan, saran dan kritik pada kolom komentar. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasi agar dapat update video terbaru dari kami.